Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatimul barakah wa tahsunun nafahat wa tutlabul hasanat. Arsala ilaina 'abdahu wa rasulahu wa habibahu sayyidis sadat wa khairu khalqi makhluqi fil ardi was samawat. Amma ba'd. Memasuki pembelajaran kedua. Hari ini kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari materi kemarin mengenai tentang fi'il madi, mudhari', dan amar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pada pembelajaran fi'il amar. Oke, sebelum itu mari kita akan mengevaluasi materi pembelajaran kemarin di pertemuan sebelumnya. Oke. Baik, pada materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembelajaran fi'il amar. Sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, mari kita evaluasi terlebih dahulu pada pertemuan pertama. Nomor 1, manilladzi zarahu hamdan wa ailatuhu fil qaryah. Pertanyaannya, siapakah yang diziarahi Hamdan dan keluarganya di desa? Jawabannya adalah Sayyid Hashim. Kemudian yang kedua, Ainal Qaryah, di mana desa itu? Hal Qaryah ba'id minal Madinah? Dua pertanyaan dengan satu jawaban. Jawabannya, na'am, Al Qaryah ba'id minal Madinah. Kemudian soal berikutnya, kaifa kanat al-asjaru fil ghobah? Bagaimana kondisi pepohonan di hutan sana? Jawabannya, al-asjaru fil ghobah mutajawirah. Jadi jawabannya tidak langsung berfokus pada mutajawirah saja, namun dikembalikan pada pertanyaan sebelumnya. Jadi jika pertanyaannya kaifa kanat al-asjaru fil ghobah, maka jawabannya al-asjaru fil ghobah mutajawirah. Sama seperti yang di atas, manilladzi zarahu hamdan wa ailatuhu fil qaryah. Jawabannya zarahu hamdan wa ailatuhu fil qaryah bla bla bla. Sayyid Hashim. Kemudian nomor keempat, mada yazra'u ahlul qaryah fi mazari'ihim? Apa yang ditanam penduduk desanya di sawah mereka? Jawabannya, yazra'u ahlul qaryah fi mazari'ihim al-aruzza wal khadrawat. Jadi yang ditanam penduduk desa di sawahnya ialah padi dan sayur-sayuran. Kemudian pertanyaan yang kelima, mada filu hamdan wa ailatuhu fil qaryah? Apa yang dilakukan Hamdan wa ailatuhu di desanya? Apa yang dilakukan? Fi'lu Hamdan wa ailatuhu fil qaryah, yakni zaro ammuhu. Oke. Kemudian selanjutnya, dhahaba Hamzah ila Surabaya. Di sini fi'ilnya mana? Dhahaba. Fa'ilnya hamzatun. Hamzah. Dhahaba di sini fi'il madi atau mudhari'. Jawabannya madi. Kenapa? Karena kata dasarnya ialah dhahaba yadhhabu. Tidak terdapat huruf mudhari'ah. Kemudian yang kedua, syaribat aini asyayya. Syaribat aini asyayya. Di sini fi'ilnya yang mana? Yap, syaribat. Maknanya dia perempuan. Jadi aini minum teh. Jadi dia membicarakan seorang aini. Syaribat aini asyayya. Aini telah minum teh karena fokusnya fi'il madi. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Yanduru abi as-samak fil birkah. Yanduru abi as-sama fil birkah. Yang merupakan fi'il mudhari ialah yanduru. Kenapa? Karena di situ ada kata mudhari'ahnya, ada huruf mudhari'ahnya. Yanduru, ya, berupa huruf mudhari'ah. Bapakku sedang melihat ikan di kolam. Kemudian yang keempat, yazra'u al-khiyara fil hukul. Di sini fi'il mudhari'nya adalah kalimat yazra'u. Yazra'u, dia menanam. Fa'ilnya di sini tersimpan, tidak disebutkan pada teks tersebut. Begitu halnya dengan nomor 5. Taghsilu thawban wa bishammisiha. Dia perempuan telah mencuci bajunya dan kemudian dia menjemurnya. Oke, lanjut. Kita langsung ke materi selanjutnya tentang fi'il amar. Tentang fi'lu amrin. Fi'il amar adalah suatu perbuatan yang menunjukkan makna perintah. Contohnya, kul, makanlah. Ishrob, minumlah. Iqra, bacalah. Tajannab, hindari. Tajannab, hindari. Kul, kenapa? Kul. Kemudian di sini ada cara pembuatan fi'il amar. Jadi fi'il amar itu diproses dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', kita misalkan ambil contoh yadrusu. Maka cara pembuatannya huruf mudhari'ahnya dibuang. Yang mana huruf mudhari'ah? Huruf mudhari'ahnya itu ada di depan. Ya. Yadrusu menjadi dal sukun rusu. Nah, karena tidak bisa dibaca, maka kita tambahkan hamzah wasol di depannya. Aslinya udrusu. Kemudian kata selanjutnya mensukunkan huruf akhirnya menjadi udrus. Kemudian contoh yang kedua, yaftahu. Fi'il mudhari'nya yaftahu. Kemudian membuang huruf mudhari'ahnya. Mana huruf mudhari'ahnya? Ya. Huruf mudhari'ah itu ada 4 ya. Hamzah, nun, ya, dan ta jika terletak di awal kalimat yang menunjukkan makna fi'lul mudhari'. Itu huruf mudhari'ah. Nah, ya-nya di situ dibuang menjadi fa sukun tahu. Nah, kemudian mensukunkan huruf akhirnya. Fa sukun tah. Nah, agar bisa membacanya, maka berilah hamzah wasal. Iftah, bukalah. Kemudian yajlisu. Contoh berikutnya, yajlisu. Sama, membuang huruf mudhari'nya. Jim sukun lisu. Kemudian mensukunkan huruf pada akhirnya. Jim sukun lis. Karena fa fi'ilnya tidak bisa dibaca, maka berilah hamzah wasal sebelum fa fi'il. Maka cara bacanya ijlis, duduklah. Lanjut materi setelahnya. Di sini ada beberapa contoh yang berupa kalimat di buku paket buku bahasa Arab dari Kementerian Agama. Ya Umar, ijlis alal kursi thumma ta'allam fil fasl. Ijlis. Kemudian ya Amirah, ijlisi alal kursi thumma ta'allami fil fasl. Kemudian
ayyuhat talamid ijlisu 'alal kursi thumma ta'allamu fil fasli. Kemudian ayyuhal tilmidat ijlisna 'alal kursi thumma ta'allamna fil fasl. Nah, di sini ada 4 kategori di mana bagaimana cara kita penyampaiannya berbeda dari yang lain. Ya Umar, ya Amirah, ayyuhat talamid wa ayyuhat tilmidat. Nah, masing-masing di sini merupakan pembagian yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Ketika ya Umar ini merupakan contoh dari mudzakkar, maka perintahnya menggunakan ijlis. Berbeda halnya jika dibandingkan dengan lawan tunjuknya ialah ya Amirah, ya Amirah muannas yang menunjukkan makna muannas. Ya, ijlisi memakai ya sukun. Begitu juga halnya berbeda dengan ayyuhat talamid, sangat berbeda. Maka kata perintahnya juga memakai jamak, ijlisu, jamak mudzakkar. Kemudian bagaimana kalau jamak mudzakkar? Terus bagaimana jika jamak dan bagaimana jika jamak muannas? Maka ijlisna, tambahan huruf ijlisna. Nah, kemudian di sini ada pengevaluasian hawil kama fil mithal. Contohnya, ya Ali tilkas sabburati. Nah, di situ sudah ada kalimat perintah masaha. Nah, bagaimana teman-teman merubah kata masah ini dicocokkan dengan kalimat perintahnya sesuai dengan subjek yang ditentukan. Contohnya ya Ali tilkas sabburo, atau memakai imsihna, atau memakai imsihu, atau memakai imsih. Teman-teman bisa mencocokkannya, bisa memakai imsah, bisa memakai imsahu, atau bisa memakai imsahna, atau bisa memakai dengan imsahi. Nah, pilihlah yang cocok sesuai dengan subjeknya. Kemudian soal yang kedua, ya Fatimah minal maktabatil an. Jawabannya kharaja. Nah, bagaimana caranya biar bisa membuat menjadi fi'il amar? Apakah ikhrijna, atau ikhriji, atau ikhrij, atau ikhriju? Kemudian soal selanjutnya, ayyuhat talamid al-wadifah fil bait. Kata petunjuknya amila. Kemudian ya Khalid wa Khalil kharij al-fasl. Nah, di sini teman-teman bisa cari sendiri bagaimana sih kalau ada subjeknya 2. Ya Khalid wa Khalil. Kemudian selanjutnya ya banat durusukunna fi ghurfatil mudzakirah. Oke, itulah tadi beberapa contoh dari fi'il amar, mulai dari materinya tersebut hingga bagaimana cara pembuatannya. Saya harap teman-teman sampai sini sudah paham. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.